Hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali di pembelajaran tematik tema 1, hidup rukun, subtema 2, yaitu hidup rukun di tempat bermain pembelajaran yang keenam untuk siswa kelas 2. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Tibalah saatnya pentas seni Hari Kemerdekaan. Anak-anak menyanyikan lagu wajib belajar. Jadi di sini Udin dan teman-temannya menyanyikan lagu wajib belajar. Nanti adik-adik bisa lihat di channel YouTube Kak Citra, lagu wajib belajar. Kalian bisa pelajari dengan orang tua kalian atau dengan teman dan guru kalian. Nah, ini adalah syair dari lagu wajib belajar. Jadi lagu wajib belajar ini adalah lagu dari Restu Narwan Sutarmas dan syairnya dibuat oleh Restu Narwan Sutarmas dan Hawinarno. Nah, di sini ada syairnya dari Mari Kita Laksanakan Wajib Belajar sampai adil, makmur, sejahtera, merata, bahagia. Nanti kalian bisa cari tahu tentang lagu ini, belajar tentang lagu ini atau kalian bisa cari di video yang lain. Nah, di lagu ini apakah ada kalimat ajakan dalam lagu itu? Coba garis bawahi atau kalian sebutkan kalimat ajakannya. Nah, di sini ya, kita lihat lagi. Apakah di sini ada kalimat ajakannya? Ya, ada adik-adik. Kalian harus ingat bahwa kalimat ajakan itu biasanya ditandai dengan adanya kata mari dan ayo. Nah, kita sudah menemukan ada kalimat ajakan. Yang pertama adalah mari kita laksanakan wajib belajar. Yang kedua adalah ayo kita giatkan wajib belajar. Nah, di sini seharusnya karena ini berupa tulisan diakhiri dengan tanda seru. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama oleh Udin dan teman-temannya. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Jadi di sini sebelum mereka menyanyikan lagu wajib belajar, mereka itu mengadakan musyawarah lagu apa yang akan dinyanyikan. Nah, di sini saat bermusyawarah, mereka menentukan terlebih dahulu lagunya apa, lalu kita musyawarahkan sehingga terpilihlah lagu wajib belajar. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan oleh teman-teman Udin. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Tentu adik-adik masih ingat kan bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian harus hafal sila pertama sampai sila kelima. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Nah, di sini lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
kilan. Ini adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain. Jadi kalau kalian bermain di tempat bermain dengan teman-teman kalian, kalian bisa menerapkan sila keempat Pancasila. Pertama, berdiskusi tentang aturan permainan. Nah, kalian mau main apa? Diskusikan dulu aturannya. Lalu, kita juga dalam bermain harus menghargai perbedaan pendapat. Mungkin temanmu ingin bermain kasti, atau temanmu yang lain ingin bermain sepak bola, sedangkan kalian ingin bermain misalnya bentengan. Nah, kalian tetap harus saling menghargai walaupun berbeda pendapat. Menerima keputusan pendapat dengan lapang dada. Menerima keputusan musyawarahnya dengan lapang dada. Misalnya dimusyawarahkan akhirnya main kasti. Nah, kalian harus menerimanya. Tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan. Jadi kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian. Para siswa bergotong royong merapikan kelas. Merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila kelima dan bunyinya? Ayo, lambang sila kelima apa adik-adik? Ya, sila kelima lambangnya adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain adalah, nah ini contohnya adalah berbagi makanan dan minuman secara adil dengan teman. Itu juga merupakan penerapan sila kelima. Bermain bersama teman harus adil, tidak bermain curang. Bergotong royong membersihkan tempat bermain. Itu adalah contoh penerapan sila kelima Pancasila. Kita pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Nah, di sini ada dua gambar, yaitu gambar gotong royong dan gambar musyawarah. Maka mana yang sesuai dengan sila keempat dan mana yang sesuai dengan sila kelima? Yang sesuai dengan sila keempat adalah yang bermusyawarah. Sedangkan yang bergotong royong itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil menuju yang terbesar atau sebaliknya ya, dari yang terbesar. Kak Citra punya 3 bilangan di sini, yaitu 481, 357, dan 531. Adik-adik harus ingat, ketika mengurutkan suatu bilangan, kita urutkan dari ratusannya dulu. Ya, kita lihat ratusannya dulu. Nah, jika angka ratusannya berbeda, maka bisa langsung kita urutkan. Di sini angka ratusannya yang pertama adalah angka 4, lalu 3, lalu 5. Nah, kalau yang diurutkannya dari yang terkecil, maka dari 4, 3, dan 5, maka yang paling kecil adalah angka yang ratusannya 3. Maka urutan yang pertama yang terkecil adalah 357. Setelah itu, 4 dan 5 mana yang lebih kecil? Ya, 4. Berarti bilangan berikutnya adalah 481. Maka yang terakhir, bilangan yang terbesar adalah 531. Lalu bagaimana jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil? Sama caranya seperti tadi, kita lihat ratusannya terlebih dahulu. Maka, yang paling besar adalah 531. Setelah itu 481 dan yang paling kecil adalah 357. Kak Citra masih punya contoh berikutnya. Ada 3 bilangan lagi, 671, 623, dan 654. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Nah, kebetulan di sini angka ratusannya sama, yaitu 6. Maka tidak bisa diurutkan. Lalu kita lihat berikutnya adalah puluhannya. Jika puluhannya sudah berbeda, maka bisa kita urutkan.
Jika diurutkan dari yang terkecil, kita lihat puluhannya adik-adik, karena ratusannya sama. Puluhannya 7, 2, dan 5. Mana yang terkecil? Ya, pastinya yang 2 ini. Maka yang terkecil adalah bilangan 623. Setelah itu adalah bilangan yang mana? 654. Lalu yang terakhir adalah 671. Sedangkan jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka urutannya kita lihat juga puluhannya tadi. 671, lalu 654, terakhir yang paling kecil adalah 623. Nah, ini kalau ratusannya sama. Kak Citra masih punya lagi. Nah, di sini ada 3 bilangan, 127, 125, dan 129. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Angka ratusannya ternyata sama, yaitu 1 atau 100. Tadi Kak Citra sudah bilang, kalau ratusannya sama, kita lihat puluhannya. Dan ternyata di sini puluhannya juga sama, yaitu 2 semua, atau 20 nilainya. Nah, kalau seperti itu bagaimana mengurutkannya Kak Citra? Maka kita lihat satuannya. Jika satuannya berbeda, langsung kita urutkan. Kebetulan di sini satuannya berbeda, 7, 5, 9. Maka kita urutkan dari yang terkecil dengan melihat satuannya. 7, 5, 9. Mana satuan yang paling kecil? Ya, 5. Maka yang paling kecil pertama adalah bilangan 125. Setelah itu 127 dan terakhir adalah 129. Jika kebalikannya diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka yang paling besar adalah 129 dan yang paling kecil adalah 125. Jadi 127 itu terletak di tengah karena dia terbesar kedua. Begitu adik-adik. Oke. Selesai juga pembelajaran 6 yang kita bahas bersama-sama. Semoga kalian memahami adik-adik apa yang kita sampaikan. Jangan lupa untuk kalian terus belajar dan membaca supaya menambah ilmu pengetahuan kalian.